Kita semua pasti pengen anak kita jadi anak yang jujur kan? Tapi pernah nggak sih kita bingung kenapa kadang-kadang mereka malah lebih jujur ke orang lain? Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini, anak yang jujur. Coba deh renungkan sejenak. Pernah nggak Anda bertanya-tanya, kok bisa ya anak kita sendiri malah lebih terbuka, lebih jujur sama orang asing, ketimbang sama kita orang tuanya? Ini pertanyaan yang bikin banyak orang tua garuk-garuk kepala. Yuk kita bedah bareng-bareng alasannya. Oke, jadi dari mana sih semuanya ini berawal? Kita masuk ke bagian pertama ya, benih-benih keheningan. Di sini kita bakal lihat gimana terkadang tanpa sadar tindakan kita sendiri yang justru membentuk kejujuran mereka. Nah, ini dia nih yang menarik. Hubungannya tuh langsung banget sebab akibat. Coba lihat ya, waktu kita motong cerita mereka, mungkin karena kita lagi sibuk atau ngerasa udah tau lah ujungnya gimana, pelajaran yang mereka tangkap itu simple. Oh, ceritaku nggak penting ya. Hasilnya, ya mereka jadi belajar buat berhenti ngomong. Sama juga nih waktu kita anggap remeh pendapat mereka. Pelajaran yang masuk ke kepala mereka itu, pendapatku nggak ada harganya. Ujung-ujungnya mereka milih buat diem aja. Oke, tadi kita udah lihat masalahnya kan? Sekarang gimana solusinya? Nah, kita masuk ke bagian kedua, kunci kejujuran. Ternyata kuncinya itu ada di mendengarkan. Tapi mendengarkan di sini tuh maksudnya apa sih? Ini bukan sekedar kuping kita nangkep suara mereka loh. Yang kita maksud adalah mendengarkan aktif. Gampangnya gini, ini adalah sebuah tindakan sadar buat menciptakan semacam ruang aman. Ruang di mana anak kita merasa nggak bakal dihakimi, ceritanya nggak akan dipotong, dan dia ngerasa bener-bener dihargai. Inilah fondasi utama buat membangun kepercayaan. Dan ini nih, inti dari semua obrolan kita. Coba camkan baik-baik. Seorang anak yang merasa didengar nggak akan punya alasan buat bohong. Kenapa gitu? Karena bohong itu kan seringnya muncul dari rasa takut ya. Takut dimarahin, takut dihakimi, takut gak diterima. Nah, pas mereka merasa didengar, rasa takut itu pelan-pelan hilang. Terus gimana prosesnya? Coba bayangin deh, mendengarkan itu ibarat kita lagi bangun sebuah jembatan yang kokoh menuju kejujuran. Pertama, ini membangun kepercayaan. Waktu kita konsisten dengerin mereka, pesan yang nyampe itu jelas. Kamu berharga, ceritamu penting buat ayah atau bunda. Kedua, jembatan ini menghilangkan rasa takut. Anak yang percaya sama kita, dia nggak akan takut buat ngakuin kesalahan. Kenapa? Karena dia tahu reaksi pertama kita itu mendengarkan, bukan langsung marah-marah. Dan yang terakhir dan paling penting, ini menciptakan rasa aman. Rumah jadi bukan sekedar tempat tinggal, tapi jadi safe haven buat mereka. Tempat mereka bisa cerita apa aja tanpa takut. Oke, teorinya udah dapat. Terus, langkah praktisnya apa dong? Apa hal pertama yang bisa langsung kita lakuin? Yuk kita lihat di bagian terakhir, langkah pertama Anda. Sebuah tindakan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Dan jawabannya sesederhana ini, benar-benar ngena banget. Letakkan ponselmu, dengarkan anakmu. Itu sudah cukup. Coba deh pikirin, di dunia yang serba riuh ini, di mana perhatian kita gampang banget teralihkan, hadiah paling berharga yang bisa kita kasih itu ya perhatian kita sepenuhnya. Cuma dengan meletakkan HP, natap mata mereka, dan benar-benar hadir, itu udah jadi langkah pertama yang paling kuat. Jadi, inilah kesimpulan yang bisa kita pegang erat-erat. Anak yang merasa aman, dia akan jujur. Dan rasa aman itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dipaksa. Rasa aman itu lahir dari hal yang paling fundamental, paling dasar. Kejujuran itu dimulai dari kita, orang tuanya, yang mau meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan.